Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharijun wasun haqiqiyun jalabi sin au aqli wa nisbiyin tala. Adapun wajah tasbih yang berupa khariji itu dibagi dua. Yang pertama sifat haqiqiyah, yang kedua nasabiyah atau idhofiyah. Dan yang sifat haqiqiyah itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama khariji haqiqiyah hissi, yaitu dapat ditemukan dengan salah satu panca indera, dirasakan dengan salah satu panca indera, seperti penciuman, panas, dingin, berat, ringan, dan sebagainya. Dan yang kedua khariji hakiki akli, yaitu bisa ditemukan atau dirasakan dengan angan-angan, seperti keadaan, kondisi, kecerdasan, kedermawanan, dan sebagainya. Dan yang wajah tasbih khariji yang kedua yaitu nasabiyah atau idhofiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk persamaan atau muta'alik, keterkaitan antara dua si tasbih, yaitu musyabbah dan musyabbabih. Seperti contoh hadhil hujjatu kasyamsi fi izalatil hijabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahidan yakunu au mu'allafa au muta'addidan wa kullun urifa bihisin au aklin wa tasbihun numi fi dzidil tamlihi wat tahakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu lan ana apa wajah tasbih iku wahidan rupa makna siji. Iku wahidan rupa makna siji. Au mu'allafan utawa den susun-susun. Makna yang disusun-susun. Au muta'addidan utawa makna wewilangan. Au muta'addidan utawa makna wewilangan. Wa kulun utawi saben-saben suwiji minasalasah wahidan mu'alafan muta'addidan mau kae iku urifa den ngerteni apa kulun bihisin kelawan pengrasa kelawan panca indra o aklin utawa kelan akal wa numi lan den bangsakake apa tasbihun tasbih fidzidi ing dalem perlawanane maknane wajah tasbih litamlihi krana faedah maning saki gunem wa tahakumilan faedah ngeguyu. Wajah tasbih itu ada tiga. Yang pertama makna satu. Wajah tasbih itu ada tiga. Yang pertama adalah wahidan, mempunyai makna satu. Wajah tasbih satu. Seperti khadduka kalwirdi, pipimu bagaikan bunga mawar. Ini hanya makna satu. Fil khumrati dalam kemerah-merahan. Hanya satu makna. Persamaan dalam pentasbihan hanya pada satu makna, yaitu kemerah-merahan. Yang kedua adalah mu'alafan, yang tersusun, mu'alaf atau murakkab padha. Fil maknal hakiki, tersusun dalam makna hakiki. Contohnya zaitun kal amri, zaitun seperti Umar, podo-podo menungso
padha-padha menungsoni fil insaniyati. Dalam kemanusiaan. Lah manusia itu terdiri dari hayawanun natikun, makhluk yang cerdas. Lah umpamane zaitun kalkirti. Zait kayak bedes. Dalam apa? Itu bukan terus insaniyah ya. Nak muni makhluk hidup persamaannya zaitun kalkirdi, persamaannya ngapa wajah tasbih? Wajah tasbih biasanya zait seperti kera, zait seperti bedes. Itu biasanya apa? Bedes itu ora gelem anteng, anane guyon. Ini berarti persamaannya dalam guyonan, dalam guyonan. Iku wis bimakna wahidan. Bukan masuk neng insaniyah seperti tersusun dari makhluk yang cerdas. Karep ya. Z kalbi. Z ki kaya kalep, kaya kalep. Dalam apa kesombongannya? Ana sing kaya babi, ya apa dalam tidur dan makannya. Ya. Tapi itu bukan mu'allaf, bukan tersusun nantinya, karena persamaannya dalam wajah tasbihnya Z seperti singa. Kan dalam sajaah, dalam keberanian, masukin ning wahidan, bukan yang tersusun. Atau tersusun dalam makna ibarat, itibari. Susunannya hanya dalam angan-angan, tidak hakiki, seperti dalam syair. Ya tersusun. Waqad laha bil fajri suraya kama tara ka ungkudi mulahiyatin hina nawara. Waqad laha betul-betul tampak bil fajri di waktu fajar, ana fi subhi. Jadi syair ini ada yang waqat laha bil fajri, ada yang waqat laha fi subhi. Ya wis sing penting kita tahu ana kalane bil fajri, ana kalane besok fi subhi. Maknanya sama. Tampak jelas bintang suraya di waktu fajar. Tampak jelas bintang suraya di waktu fajar. Seperti yang kamu lihat. Kamataro seperti yang kamu lihat. Kaungku di mulahiyatin hina nawaro. Seakan-akan segerombol anggur. Seakan-akan segerombol anggur yang segerombol agung tatkala mengembang. Tatkala mekar mengembang. Iki kudune diangen-angen. Nalika kembange anggur megar iku bentuke putih-putih, gerombolan putih-putih, ya. Gerombolan putih-putih ya kecil-kecil. Terus bulat-bulat seperti bintang suraya di waktu pagi. Lah ini ada di angan-angan. Susunan ana gerombolan kecil-kecil, bulat-bulat. Iku adine tersusun. Lewat pandangan satu kali ini ana susunan dalam gerombolan, dalam bintang dalam bulat-bulat, kecil-kecil, putih-putih itu. Ini namanya mu'allaf walaupun dalam hakiki ya atau dalam akli. Nanti diterangkan bahwa ada hisi, ada akli. Yang ketiga, yang pertama adalah wahid dan makna satu, yang kedua adalah makna yang tersusun. Kalau insaniyah ya manusia adalah makhluk yang berakal.
ada kalanya secara akli, secara angan-angan, bintang Suraya diperumpamakan segerombolan anggur yang sedang mekar atau mengembang, sedang berbunga. Aku belum tahu weruh bintang Suraya itu seperti apa, gerombolan anggur sing nalika ya seperti apa. Aku tandur anggur pernah tapi belum tahu wae. Ning ngarepe omah wis di apa ya? Dikasih anjang-anjang ngono lho, anjang-anjang wis ngono. Tapi belum wae. Wis bosen tegor. Itu. Jadi ya urung ngerti. Terus waktu subuh lintang Suraya seperti apa ya urung tahu. Yo ora goleki ning gambar. Kadang goleki kan ono. Saiki kita tidak langsung melihat secara langsung, tapi kita ketik aja bintang Suraya ngono. Terus kita tidak semua ya. Kita klik kepada gambar saja nanti akan muncul gambar-gambar bintang Suraya. Lah si bintang Suraya saiki sedompol anggur yang sedang berbunga ngono. Urung tak coba jajal urung tahu, urung tak buka ya. Ya. Aku buka iki mau pas kenceng isya kok iki. Untung bahane ora akeh Al-Qur'ane. Al-Qur'an sithik tok iki, Mang. Jadi ora perlu suwi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah muta'addid, bermacam-macam makna. Dalam wajah tasbih atau persamaan dalam tasbih tersebut mempunyai berbagai makna persamaan. Seperti contoh Zaidun ka abi, Zaid laksana ayahnya. Zaid seperti ayahnya. Zaid Nah, ini apa? Son like father, ngono ya. Ya, father like son, son like father. Anak seperti orang tuanya, Zaid seperti ayahnya. Dalam apa? Dalam ilmunya, dalam ketawadhuannya, dalam kedermawanannya. Dalam ilmunya kaya sampean penak lah. Dewe bapak sing yo ilmune iki biasa-biasa, ngono iki sampean ngimbangi iki ora pati berat ya. Oleh bapak iki al-alim, al-alamah. Iki sing dadi anak iki repot, ya. Pakne ki walim, alamah, ketua torekoh, wis. Awake dhewe ngoyake iki lho, ngoyake iki rada prihatin kudu, ya. Sampeyan bapak biasa saja ya ngono. Ya dalam ilmunya karepe, dalam ilmunya. Ya sing ring umpama nang no bapakmu mbiyen ki nak sekolah ranking 1 terus. Ranking 1 terus. Sampeyan ya mbek aja kenemenen mong ora 1 kok mburi. Ya sebenarnya ranking 1 terus 10 besar atau 3 besar itu tidak menjadi beban. Lah ketika aku ahli hadis, wah hafal beribu hadis ya kene kudu terus apa melu hafid ya ning jajaran hufat daerah ngono. Jadi apa? Jadi pengurus. Ini ya anake ya hufat ya ngapalke hadis, wis ngono kuwi. Berat nek wis kiai internasional anake iki pengen munggah kuwi ya sak ora-orane ya nasional. Nah, internasional iki saiki nasional ngono lah. Ya ana sing peningkatan ya ana, meneh bapake kuwi
kelas kiai RT saiki malah kiai kampung. Undakan ke bapake kiai kampung. Kiai kampung kene mundak kiai kecamatan. Ya. Walaupun itu tidak menjadi tolak ukur dari kesalehan seseorang. Ono terkenal sa kabupaten, sekarang kabupaten. Itu tidak menjamin kesalehan seseorang. Tapi memang ada dawuh pangeran ki ngene, malaikat Jibril, aku seneng karo hambaku kae. Cintailah. Wah, terus malaikat Jibril mengumumkan. Ketika diumumkan wis wong do akeh sing seneng. Beri tondo-tondone digemari orang iki ndelalah pancen wis dicintai Gusti Allah. Dicintai Gusti Allah. Ya pancen ngono kok. Ana mbiyen wis sunan iku wis cara lingkupe lebih luas sunan. Sak ngisore sunan iki ageng. Ki ageng. Sak ngisore sunan iki ageng. Sak ngisore iki ageng apa ya? Pak Modin. Bismillahirrahmanirrahim. Zaid seperti ayahnya dalam ilmu. Ilmu adalah keilmuan ya. Ya sing dimaksud ngene ya seperti ilmu agama dalam pesantren, ayai pesantren, anak pesantren ya wis ana tafsir, ana hadis ya, ana fikih, ana ilmu alat nahwu, shorof, ana balaghah, ana mantek. Ya cuman pesantren iki ana tambahane. Ana sing ilmu falak, ana sing yang tidak. Ane pokok dalam pesantren ya Al-Qur'an beserta tajwid, tafsir dan apa? Al-Qur'an, tajwid, tafsir. Ngono lah, ana qiraahe bacaane. Terus ana hadis, ngaji kitab hadis, mulai sing terkecil. Apa lah biasanya hadis terkecil senengane Arba'in Nawawi. Sampai hadis Bukhari dan hadis Muslim, hadis fenomenal dalam pesantren. Terus fikih, dalam fikih wis mulai kaswatu saja. Safinah. Fathul Qorib wis ana nanti masuk ning Bajuri. Ya. Ana ing I'anah tu Talibin. Ana Fathul Wahhab. Ya. Terus meningkat lagi ya ilmu alat, mulai jurumiyah Jawan, jurumiyah, imriti, alfiyah. Nanti balaghah, Jaul Maknun lah yang sering di pesantren Nusantara, Jaul Maknun karangan Syekh Abdurrahman Al-Ahdhari. Terus nanti munggah ning mantek Sulamul Munawwar juga karangan Syekh Abdurrahman Al-Ahdhari. Terus baru setelah itu baru ana sing jenenge ana ilmu akhlak. Al akhlaqu bidayatut tasawuf wa tasawuf hayatul akhlak. Terus ilmu akhlak. Ana akhlaqul banen. Ana apa? Yo tekan puncake nanti terus ngaji tasawuf ya ulumuddin. Wis iku cara gampange dalam keilmuan yang biasa di Indonesia, ilmu-ilmu nanti ada tambahan-tambahannya. Ana ilmu arut, kadang ana sing belajar, ana sing ora. Ana ilmu waris. Ilmu waris. Bagi waris khusus waris, pelajaran waris. Ana sing meneh ilmu falak, ilmu perbintangan. Mulai Sulamun Nairain, atau ngaji Sulamun Nairain. Terus Fathur Rauful Manan, ana Durusul Falakiyah. Itu pelajaran-pelajaran. Tapi titik poinnya siji dalam pesantren itu adalah Al-Qur'an,
hadis, setelah itu fikih, ya Al-Qur'an, hadis, fikih, tauhid, ya. Engko ana tareh, ana akhlak. Terus eling tasawuf. Dan kadang karena pembentukan karakter di pesantren juga tidak hanya belajar mengkaji, tapi juga mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Mulai sholat jamaah, ada aurat-aurat wirid, ada mujahadah, untuk mujahadah malam, tiap yang besar mungkin dibangunkan, terus nanti berzikir bersama, memohon kepada Allah, mohon keselamatan, mohon kesehatan, mohon keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan ya anak turun, berkah awit ning pondok sampean ndongake anak turun. Ya mulai dari kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Untuk tawadhu, setelah orang semakin berisi kan ada ya kuwi man tawadhu'a faqad rafa'a Allah, barang siapa yang rendah hati maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Rendah hati bukan rendah diri, tidak merasa lebih dari orang lain, itu jenenge tawadhu. Tidak merasa lebih alim, lebih pandai, tidak merasa lebih kaya, tidak merasa lebih terhormat, tidak merasa lebih dekat dengan Allah. Tidak merasa lebih dari orang lain. Ketika memandang seseorang yang lebih tua, maka dia akan berkeyakinan bahwa orang tersebut lebih baik karena lebih tua, pasti ibadahnya lebih banyak. Apabila kita melihat seseorang yang lebih kecil umurnya, lebih sedikit umurnya, kita akan berkeyakinan dalam hati bahwa anak kecil ini dosanya masih sedikit, maka tidak merasa lebih dari orang lain. Dalam tawadhu, dalam kedermawan as-sakha, kemarin juga dibahas as-sakha majaba waliyan ila ala sakha. Sakha itu loman, cuman perbedaan antara sakha, jud dan karom itu sama-sama loman. Sakha itu paling gampang 50% yang diberikan. Kalau jud 50% ke atas. Karo karom bahkan tidak meminta dikasih. Wis kasih ya nak ngasih ya. Karom kasih ya kadangkala tak terhitung. Selanjutnya contoh yang mukhtalif, muta'addid fil makna mukhtalif. Zaidun kasyamsi fi husni tol'ah. Zaid laksana matahari dalam pandangan yang indah, indah baik wajahnya atau kesempurnaan. Iki sing diarani santri. Santri adalah matahari 3. San artinya matahari, tri 3, santri. Jadi Zaid santri laksana matahari, ya karena Zaid seorang santri seperti matahari dalam kemuliaan dan dalam wajahnya. Wajah mencorong, wajah musuhku kaya telepon. Jadi wajahnya mencorong, wajah jeneng wajah mencorong. Wajahnya bersinar. Yang pertama adalah matahari. Kenapa diarani santri? Mian wis tahu ya. Santri yang pertama itu memberikan pencerahan. Iso memberikan penjelasan. Jadi memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi sampean iki ndelokke matahari, kadang-kala dengan mata kan suwi-suwi rak betah. Iki padha ana. Sampean mandang
seorang ulama mandang gurune, mandang dengan penuh hormat kuwi. Bukan ora kuat mandang wajah iki ora, tapi ada rasa takzim, ada rasa hormat. Sing pertama, matahari itu menyinari, menghilangkan kebodohan, mampu memberikan pencerahan, itu nomor siji. Yang kedua adalah apa? Takzim. Ada hebat, ada kewibawaan tersendiri sehingga para murid, para orang-orang di sekitar menghormat. Yang ketiga adalah kegunaane iki bermanfaat. Santri ya ana manfaate. Ana gunane. Matahari kuwi ya berguna. Nah ning kene dalam kemuliaan karo wajah tok, dalam kemuliaan ya kuwi punya wibawa. Terus maneh ning wajah iki ya wajahe punya wibawa. Iki cuma satu tok. Mengartikan santri satu tok. Yang penerang, untuk menjadi penerang, memberi penjelasan, pencerahan, ini belum tertulis. Terus apa? Khairun nas afau linas, memberikan kemanfaatan. Matahari di samping menyinari, di samping mempunyai wibawa, tidak seorang pun yang mampu melihat dengan waktu lama. Ya, mendelik terus ya, wah. Mripate ora kuat. Yang ketiga adalah kemanfaatannya. Matahari iki ya iso gawe tenaga matahari, apa? Tenaga surya, iso gawe listrik, tenaga surya. Iso ning tumbuh-tumbuhan akhirnya diproses menghasilkan. Ini proses biologi kuwi ya. Aku ngomong malah keliru. Bukan bidangnya, ora ngerti aku. Ana klorofil, ana apa alah mbok sampean. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu urifa bihisin, dan setiap tiga hal tadi baik wahid dan mu'allafan atau muta'addid itu ada yang hisi bisa digapai dengan panca indera, ada yang akli yang butuh angan. Walhasil wajah tasbih semuanya ada 7. Yang pertama adalah wahid hisi. Mana satu yang bisa ditangkap dengan panca indera. Khaddu zaidin kalwiridi. Pipi Z laksana bunga mawar. Yo, pipi hindun ya kena. Khadduka sekarang putih ya. Seperti bunga mawar. Ini bisa dilihat, bisa ditangkap dengan panca indera karena penglihatan. Yang kedua adalah wahid akli. Al ilmu kan nur fil ihtida. Ilmu bagaikan cahaya dalam menunjukkan. Ilmu bagaikan cahaya. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Untuk menerangi kegelapan, agar orang tidak tersesat, itu butuh cahaya. Yang ketiga adalah mu'alaf hisi, tersusun dan bisa ditangkap dengan panca indera. Seperti syair yang telah disebutkan, waqatlaha bil fajri suraya kama tara kaungku dimulahiyatin hina nawara. Tampak jelas atau tampaklah bintang suraya di waktu subuh, di waktu fajar. Laksana sedompol anggur yang sedang mekar mengembang. Jadi butuh angan-angan. Ada putih-putih segerompol ya, bulat-bulat kecil-kecil. Itu bintang suraya seperti laksana anggur yang sedang mekar mengembang.
Yang kedua adalah mu'alaf akli. Mu'alaf akli. Masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamasal himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Al-Jum'ah ayat 5. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawa, tidak mengerjakannya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Perumpamaan orang yang membawa kitab Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Orang-orang sing do apal-apal Taurat mbiyen jadi welehke karo Al-Qur'an. Tapi tidak mengamalkan isi dari kitab tersebut, itu seakan-akan adalah keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Kaya keledai ku diibaratke kebodohan. Padahal keledai mau bodoh ora ya. Ya. Nak bodoh iki keledai. Nak kene kebu. Padahal kebu ora ngono. Turi pangan kebu, apa kebu mangan turi, Turi pangan kebu iso nuturi ra iso nganggo. Iki turi pangan kebu. Turi pangan kebu. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Lanjutannya ayat bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Sangat buruk sekali perumpamaan orang. Sangat buruk sekali perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Buruk sekali perumpamaan Allah. Orang yang tidak mengamalkan kitab-kitabnya bagaikan seekor keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Ane nggo kitab gede-gede. Koyo apal iki ya. Ngaji iki. Wah, akeh kitab sing diaji. Sampe kitab sak lemari. Tapi ora iso nganggo. Ora iso nganggo. Ya makanya yo kita wis penting amila bima alima aurasallahu ilma malam ya'lam. Seseorang yang mengamalkan sesuatu yang telah diketahui pasti akan diberi ilmu yang belum diketahui. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk bagi kaum yang berbuat jahat, yang berbuat dolim. Ra entuk hidayah Gusti Allah. Fi adamil intifa'i fiha, karena tidak ada manfaatnya. Wis digawa kangelan, ya. Cara gampange wis dihafalkan, wis dituku. Ngono ra, jeneng mu'alaf ya. Membawa iki wis mesti ana kalane nyilih, ana kalane tuku, ya. Ana kalane wis dibuka, wis diafsai. Wis dihafalke kadang. Nah ngono, tapi kok tidak banyak. Bahkan ini sindiran ini bukan hanya kepada Taurat, bukan. Pembunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu adalah penghafal Al-Qur'an yang beda pandangan politik. Abdurrahman bin Muljam Abdurrahman ketika sholat subuh
ketika berjalan di jalan ana cerita kok ana ketika wis salat subuh. Ndak, ketika mau berangkat ning dalan. Nah, ketika salat subuh itu kan Sayyidina Umar oleh Abu Lu'lu'ah itu dalam masjid, bahkan melukai beberapa sahabat-sahabat yang lain. Itu Abu Lu'lu'ah dan sahabat Umar itu di dalam perutnya nggawa pedang. Tapi Sayyidina Ali ini mau berangkat ke masjid. Dicegat ning tengah dalan, di pedang ada racunnya, terkena pelipisnya. Ini pelipisnya kene. Tapi beracun 2 hari atau 3 hari terus meninggal. Nah, sahabat Umar ya tidak langsung mati. Tidak langsung meninggal. Cuman terus ya dirawat, cuman kan parah memang. Di bawah pusar. Itu Abu Lu'lu'ah dan Abdurrahman bin Muljim. Ketika Abu Lu'lu'ah itu kan bukan orang Islam. Tapi ketika Abdurrahman bin Muljim itu pada waktu kekhalifahan Khalifah Umar bin Khattab, Abdurrahman adalah pengajar. Pengajar. Wis ngajar Al-Qur'an, pengajar. Cuman beda pandangan politik. Ketika perang Siffin antara sahabat Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu terjadi tahkim. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah hanya menuntut keadilan kepada pembunuh yang demo pada waktu demo dan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Ketika Khalifah Ali ditunjuk, semula menolak, iki mesti nanti ada masalah. Tapi siapa lagi yang belum yang bisa, akhirnya Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah. Lah Muawiyah menuntut keadilan. Bisa angel wong demo kok. Demo lah itu terjadi pandangan politik. Ketika itu Khalifah Ali wis menang, tentara Muawiyah itu wis terdesak. Tapi setelah itu mari kita berlindung di bawah kitabullah. Tombak dikai kitab. Sayyidina Ali wis ora usah terus ngono. Tapi tentarane Sayyidina Ali iku ngusulke mereka berlindung ya terjadi tahkim. Lah ketika tahkim itulah perpolitikan. Wakil dari Sayyidina Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari yang lebih tua. Abu Musa al-Asy'ari ini nanti turunannya Abdul Hasan al-Asy'ari. Terus wakil dari Muawiyah adalah Amr bin As. Ketika perundingan, karena Abu Musa lebih tua, disuruh berbicara dulu. Bahwa pertemuan keduanya menyatakan bahwa Sayyidina Ali mundur dari kekhalifahan. Muawiyah mundur dari kekhalifahan. Setelah kita damai nanti kita pilih lagi khalifah yang baru. Kesepakatannya seperti itu. Ketika mengumumkan Abu Musa sesuai dengan kesepakatan. Sayyidina Ali mundur dari kekhalifahan. Wes, lah ketika Amr bin As menyambut berbicara, ketika Amr bin As berbicara bahwa Sayyidina Ali, kubu Sayyidina Ali lewat Abu Musa al-Asy'ari menyatakan mundur. Karena itu kubu Muawiyah maju menjadi khalifah. Wes tidak sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya itu memang berhenti, itu perangnya berhenti. Khalifah Ali saya kembali ke Kufah. Kufah itu menjadi markas tentara Islam. Lah, karena ada kekecewaan dalam tahkim tersebut, itu kubu Sayyidina Ali pecah menjadi 2. Yang pendukung Sayyidina Ali jenenge Syiah dan yang tidak suka dengan keputusan tahkim ikut jenenge Khawarij yang keluar dari barisan. Khawarij akhirnya mengalami kerusuhan. Akhirnya wong Khawarij iki diperangi dhewe karo Sayyidina Ali.
pada akhir kisah itu Khawarij ini ingin membunuh Sayyidina Ali, juga ingin dibunuh, Muawiyah juga ingin dibunuh, Amr bin As juga ingin dibunuh. Tapi karena mungkin sono yang ketat, yang terjadi hanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang terbunuh. Akhirnya itu mulai terjadi. Akhirnya kekhalifahannya dipindahkan ke Hasan bin Ali, putrane Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Ketika Sayyidina Hasan merasa ini harus terjadi persatuan dalam umat Islam, maka jenenge Amul Jamaah, tahun persatuan. Wis Sayyidina Hasan ya wis diserahke keluarga Muawiyah. Itu sama-sama orang Quraisy dan masih saudara, podo-podo turunan Quraisy. Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, setelah kuwi, adalah Sayyidina Hasan itu keracunan juga, diracun. Ya. Setelah Muawiyah meninggal diganti anaknya jenenge Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid bin Muawiyah ini merasa takut karena ada pergerakan di Madinah bahwa adik dari Sayyidina Hasan, putra dari Sayyidina Ali, yaitu Husain, itu banyak pendukung. Siapa dulu jadi khalifah? Ojo Yazid. Keperpolitikan para politik terus. Wah, akhirnya ning ana gubernur Mesir. Ketika sih pendukungnya akeh. Pas di tanah Karbala itu dicegat. Terus dibunuh beserta keluarga. Sayyidina Husain iki garwane yo akeh. Ya. Sing iji urip iki jenenge Zainal Abidin. Imam Zainal Abidin. Kuwi pas waktu iku hek lara, meriang dadi ra melu. Keluarga dibantai. Akhirnya terus mulai keluarga wis lari lah. Kuwi urusan politik, urusan duniawi. Tapi memang kekuatan cara pemerintah itu ya mendukung sekali persebarnya suatu agama. Akhirnya ya narak ngono ya anane basisnya ning Mekah kabeh lah. Akhirnya malah menyebar sampai tekan Indonesia. Untuk awake dhewe terjadi perselisihan di antara sahabat, itu menurut mereka itu punya hujah tersendiri. Duwe hujah dewi. Ya insyaallah alam kita tak usah membahas bahwa bukai kono mlebu swarga kubu yakni sing kene mlebu neraka, itu tidak. Karena para sahabat-sahabat itu juga ikut perang Badar. Perang Badar kuwi dijanjike swarga. Itu ya insyaallah alam lah. Cuman Yazid bin Muawiyah itu tidak lama lah. Mungkin terjadi ketakutan tersendiri, tidak lama juga meninggal. Yazid bin Muawiyah. Akhirnya turun. Ya mulai sing terkenal ya kuwi Umar bin Abdul Aziz yang masih cucu dari Khalifah Umar. Makanya dalam Islam itu kekhalifahan yang dianggap khalifah menjadi teladan khalifah itu sahabat Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab menjadi pelopor pembuat kantor pos, rumah perjamuan, menjadi pelopor penanggalan Islam. Sahabat Umar. Ana rumah perjamuan di antara negara iki dikai ya rumah perjamuan lah, ana rumah singgah. Ning kene ora payu ngake rumah makan. Ya, rumah perjamuan gratis sing ngurusi pemerintah. Terus Baitul Mal. Maka itu jadi pelopor-pelopor Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan tegas
khalifahku Umar. Sak khalifah Umar. Ya sing niru Umar bin Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima adalah muta'addid hisi. At-tufahu al-hamidu kasafarjal. Buah apel yang masam seperti buah jambu dalam warna, rasa, dan baunya. Ini muta'addid, rasa, warna, dan bau. Muta'addid akli zaitun ka'abi fil ilmi wa tawadhu wa sahok. Seperti contoh tadi. Nah, safarjal dan apel tufah itu kan bisa ditangkap dengan panca indera, bisa dilihat. Kalau zaitun ka'abi, zait seperti ayahnya dalam ilmu, tawadhu, dan sahok itu perlu dilogika atau diakal, dipikir dengan akal pikiran. Yang ketujuh adalah mukhtalif zaitun kasyamsi fi husni tol'ati. Zait seperti matahari dalam penglihatan yang enak dipandang, mulai wajahnya sampai kemuliaannya. Ono jenenge apa ya? Ora wajib mencorong ora, iki sing lazim jalut. Afidli minal anwari faidata musyriki. Afidli minal anwari. Afid luber. Afidli minal anwari, dari beberapa cahaya. Faidatan musyriki. Ya Allah, aku dikai cahaya sing mencorong musyrikin nganggo kaf ora nganggo kaf. Nah, si musyrikin nganggo kaf itu artinya bersekutu. Tapi musyrikin nganggo kaf. Sing terang beneran. Afidil min al-faidul musyriki wa aya maita qalbi bi tayyidat. Ala wa albisani haibatan wa jalatan wa kufayatul adi ani bi qalma kan. Ala wa albisani haibatan wa jalatan wa kufayatul adi adai ani bi qalma. Afidil min al-faidul musyriki. Kuwi sampeyan tak ceritake ya. Tak ceritake ya. Aku wiridan kuwi afidli kuwi mara-mara iki terakhir rampung poso. Kuwi mara-mara kuwi aku naik sepeda. Ana bocah cilik-cilik ki naik sepeda papat. Kiwotengen. Kuwi tak banting. Wong kene mlaku numpak sepeda alon-alon. Karang numpake skuter, sukune diputer. Krengket ngono. Lho kok ana liwat sepeda anak-anak kok nyelip ngarepan wis ngono kaya ngganggu iso tak cengkeli tak banting. Banting. Akhirnya sampai di pinggir pantai itu ana wong nganggone pakaian hijau dan biru. Waduh, hijau dan biru. Pakaian hijau dan biru. Wah, ngono. Bar ngono papatke mau laporan. Aku dibanting wae laporan. Wah. Lah kok iki ngimpi lho ya, iki aja kanoke. Wah, akhire sing putrine kuwi nganggo pakaian wis putri wis pokoke putri. Laut ndi no maksud laut selatan. Wis kene metu sinare biru kono. Metu sinare biru ngene iki ngotoke ilmu metu sinare biru karang ngimpi kok ya. Metu sinare biru. Lah aku wis kok. Wah, aku terus tirakat kok aku terus moro. Terus apa jenenge, Pak? Poso aku yo teko ngene tok iki. Iki aja ra metu sinare. Ra metu sinare dikene ra metu sinare. Wis suwi tapi konone ora nyerang ora tekan aku. Duit kowe iki. Suwi. Bar ngono suwi-suwi nggonku metu sinare kuning. Sinare kuning. Suwet bar metu sinare kuning kono langsung blek tiba. Metu sinare akhire. Tiba, bar tiba ki kaku. Setelah kaku ki tanganku ngene. Nyegong, halut nyegong. Ngadeg kalau jaga. Turun meneh ngono kuwi. Jadi apa jadi
Akhire tangi kuwi donga kuwi tak jenenge pukulan matahari. Jenenge pukulan matahari. Ya padahal ya ora tak gawe mukul ora metu sinare temenan wong kuwi ning ngimpi kok ya. Jenenge pukulan matahari. Mergo apa sinare kuning kaya matahari. Intine piye intine? Delalah. Jenenge afdhil faidatul musyriki ahya wa ala wa albisani hebatan wa jelatan wa kufa ya adalah adai musuh-musuh sing berbuat jelek iki arep tercegah dek iki malah dadi lumpuh kono nek iso gerak gereke ana tanganku ngadeg anut wis ngono tak kena pukulan matahari wah ana jin pak nyerang cilik kaku dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga wajah tasbih yang tadadud, ada yang perlawanan antara musyabah dan musyabah bih. Itu mempunyai faedah adalah litamlih untuk pemanis kata. Kayaknya pemanis kata ngerayu bojone. Seperti ucapan suami kepada istrinya. Al-burharu kasal jifil hararah. Gandum yang panas itu seperti salju. Gandum yang panas itu seperti salju. Gandum yang panas, gandum panas. Sampai ini bubur gandum. Bubur gandum ini rasanya putih. Lah salju kan dingin. Bubur yang panas seperti salju. Dalam panas. Oh salju ki es kok. Itu berlawanan itu apa ya saking ngerayu bojone. Cara gampang ngene. Aku gawekno bubur sungsum. Bubur sungsum ganti apa ngene sih? Glepung sih. Glepung lah. Ya sih bubur gandum anggap gandum lah. Lah kuwi ketika buburmu seputih salju. Oh, nah ya. Buburmu seputih salju. Oh, no. Padahal ki berlawan wong salju ki dingin. Bubur itu panas kok. Lah iki apa wajah tasbih apa? Wajah tasbih fil hararate dalam panas. Yo berlawanan, tetap berlawanan. Cuman karang seorang rayuan. Buburmu ya. Ora pipimu, buburmu seputih salju. Ora padha karo wong wedok kan berlawanan. Kira-kira sampean krungu. Mas, enak. Kasinan apa ora? Ya rada asin. Padahal aku ngai uyah sithik lho. Nah, padahal ngai uyah sithik kok asin. Lah ketika enak, Mas. Enak. Tapi kok kurang uyah ya. Padahal uyahe akeh mau. Jadi padahal uyahe akeh, tapi kok kurang asin kan berlawanan. Sing padahal mohone kasinen kebanyakan uyah ngomongnya padahal mau kurang uyah. Wong wedok. Tapi sing penting enak tok wis. Kuwi santune Rasulullah niru Rasulullah. Ketika Kanjeng Nabi dikai karo sahabat, karo wong desa anggur kecut baru ngono dintekke. Kanjeng Nabi sampean kok ora dibagi kanca-kanca. Oh, dintekke walahan karo Kanjeng Nabi. Jebule kecut. Kanjeng Nabi karo guyu. Mangan karo guyu ora mungkin ketoke kecute lah kok. Wis wong gawe ya kuwi kadang kala ana. Aku ki ya guyu lho. Ana kanca-kanca sing pas mauludan. Lah kareng
nganggo ilmu kuwi lho, ilmu santun niku lho. Acara mauludan teko wis mauludan ae ngono. Kadung senenge plonco, gawe plonco terus nak teko. Lagi pokoknya pas nang plonco. Ploncone ngono ah. Oh, ngene kabeh teko kayak plonco. Ini Habibnya suka nih dengan plonco. Akhirnya gawe ke plonco. Habibnya suka ini dengan terong. Akhirnya gawe ke terong. Lah nek sing ngerti asli takon karo bolo-bolone yo ngerti. Habis seneng apa? Kambing. Tetep itu paling disukai. Wis mungkin wis berbagai kambing ya wis mulai digule disemol kambing mesti seneng. Oh nah ora yo seafood. No wis ngono wis pancen. Lah dadi ono terong dan plonco. Iki mong yo enak, pol. Tapi yo kurang. Tapi terus teko digaweke plonco. Radi kayak wis ora tak sebutke lah. Dadi ono sing ngono. Padahal itu akhlak Rasulullah memang meneladani Rasulullah. Tapi wonge ora sadar, kadung senenge plonco. Lah mek takon-takon sing cepak-cepak ku apa? Ya seperti ana tamu, ana Mas Ayeh rawuh, iki mesti kene takon. Mas Ayeh iki butuh apa sih? Lah beliau pasti ora apa ngrepotke. Paham? Wis rek, sing gampang wae rek. Wis gampang wae. Rasa macam-macam. Jangan lodeh. Ya. Sayur sop karo tahu goreng, tempe goreng, ngono tok. Iki memang paling terjangkau, paling murah. Tapi apa? Ya disukai apa? Ya pasti ini ya. Ya tapi ya mungkin ono lah. Karena memang kambing itu ya ada yang karena mungkin tensi darah sedang tinggi, akhirnya menghindari kambing. Itu ya no, tapi kita kan ya kudu takon-takon. Apa lah pengembali. Ya, mungkin tentang udang, mungkin wis olahan-olahan. Tapi wis ciri khas wong kene wis udang dan banteng. Yo wis ngono kan wis. Wis cara gampange wis banyak digemari lah. Wis karo mas saya banyak digemari. Moro-moro pesen ndas manyung. Wah, kira-kira ndoyak goleke ya ora gampang ya. Ndas manyung ya. Ya lu ndas manyung. Dan ada kalanya contoh yang berlawanan tersebut untuk menertawakan. Contohnya Zaidun Kalkomali. Zaid itu seperti kutu, seperti tumo, kutu kepala gue. Seperti tumo, kutu kepala. Dalam apa? Dalam kemuliaane Zaid itu terhormat sekali. Lah kok iso kaya tumo? Lah kok iso? Lah dia hanya bertempat di atas kepala. Beda nak tengu sampeyan ngerti tengu iki tumo kathok. Padha tumone tapi beda. Tengu sampeyan ngerti tengu ora? Tengu. Nak tumo ki apa ya? Kutu kepala iki kutu. Lah iki tumo kathok. Dadi kutu dalam kathok. Lah sing diserang kuwi tok, padha kepalane. Seorang laki-laki kenapa kadang dia itu keras kepala. Wong lanang kadang keras kepala. Angen diatur. Soalnya apa? Karena seorang laki-laki punya dua kepala. Kepala atas dan kepala bawah. Ini sama-sama yo. Nak tumo itu di atas, nak tengu itu tumo kathok. Sing dicakot yo ilmu tok kuwi. Tumo tengu. Wong pengen rabi kaya tengu. Jarine wong pengen rabi kaya tengu. Biyen bayahi ngono ki tengu tak golek tengu ki apa. Aku ora tau cekal tengu kok. Tengu. Tumo kathok. Jadi padha-padha ning atas kepalane, padha-padha. Lah nek wong wedok kuwi nang apa kok wong wedok cerewet? Karena
punya bibir wis ngono tok. Lanang tindase loro, wong wedok lambene loro. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diwaca nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaida yakunu amu alafa amu ta'addida wa kullu urifa bi hissi aw aqli wa tashbihun min fi dhikri tamlihi wa tahakumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.